Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelas 3C Pendidikan Matematika akan sedikit mempresentasikan atau membahas pembelajaran menurut teori Ausubel. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muiz. Nama saya Ika Nur Aini. Nama saya Ania Oktaviani. Nama saya Resti Rosmiati. Nama saya Alia Imania. Baik, langsung saja kita mulai. Pembelajaran berdasarkan teori Ausubel. Menurut David P. Ausubel, ada dua jenis belajar. Yang pertama, belajar bermakna. Belajar dikatakan bermakna bila informasi yang akan dipelajari peserta didik disusun sesuai dengan struktur kognitif yang dimiliki peserta didik itu. Sehingga peserta didik itu dapat mengaitkan informasi barunya dengan struktur kognitif yang dimilikinya. Kemudian yang kedua, pembelajaran berdasarkan teori Ausubel ini yaitu belajar menghafal. Belajar menghafal ini perlu bila mana seseorang memperoleh informasi baru dalam dunia pengetahuan yang sama sekali tidak berhubungan dengan apa yang ia ketahui sebelumnya. Nah, tapi pembelajaran menghafal ini tidak semena-mena hanya menghafal saja. Jadi harus dikaitkan dengan konsep ataupun metode-metode lainnya. Kemudian ada dua dimensi belajar bermakna menurut Ausubel. Yang pertama, atau dimensi yang pertama, berhubungan dengan cara informasi atau materi pelajaran itu disajikan kepada peserta didik melalui penerimaan atau penemuan. Kemudian, dimensi yang kedua menyangkut bagaimana peserta didik dapat mengaitkan informasi itu pada struktur kognitif yang telah ada. Yang selanjutnya, 4 tipe belajar menurut Ausubel. Yang pertama, ada belajar dengan penemuan yang bermakna, yaitu informasi yang dipelajari ditentukan secara bebas oleh peserta didik. Peserta didik itu kemudian menghubungkan pengetahuan yang baru dengan struktur kognitif yang dimiliki. Misalnya peserta didik diminta menemukan sifat-sifat suatu bujur sangkar dengan mengaitkan pengetahuan yang sudah dimiliki seperti sifat-sifat persegi panjang. Peserta didik dapat menemukan sendiri sifat-sifat bujur sangkar tersebut. Yang kedua, belajar dengan penemuan tidak bermakna, yaitu informasi yang dipelajari ditentukan secara bebas oleh peserta didik. Kemudian ia menghafalnya. Misalnya peserta didik menemukan sifat-sifat bujur sangkar tanpa bekal pengetahuan sifat-sifat geometri yang berkaitan dengan segi empat dengan sifat-sifatnya, yaitu dengan penggaris dan jangka. Dengan alat-alat ini diketemukan sifat-sifat bujur sangkar dan kemudian dihafalkan. Yang ketiga, belajar menerima yang bermakna, yaitu informasi yang telah tersusun secara logis disajikan kepada peserta didik dalam bentuk final atau akhir. Peserta didik kemudian menghubungkan pengetahuan yang baru dengan persamaan kuadrat. Pengajar mempersiapkan bahan-bahan yang akan diberikan yang susunannya diatur sedemikian rupa sehingga materi persamaan kuadrat tersebut dengan mudah tertanam ke dalam konsep persamaan yang sudah dimiliki peserta didik. Karena pengertian persamaan lebih inklusif daripada persamaan kuadrat. Materi persamaan tersebut dapat dipelajari peserta didik secara bermakna. Yang selanjutnya, belajar menerima yang tidak bermakna, yaitu dari setiap tipe bahan yang disajikan kepada peserta didik dalam bentuk final, peserta didik tersebut kemudian menghafalkannya. Bahan yang disajikan tadi tanpa memperhatikan pengetahuan yang dimiliki peserta didik. Yang selanjutnya, prasyarat belajar bermakna. Kondisi dan sikap peserta didik terhadap tugas hendaknya bersesuaian dengan intensi peserta didik. Yang kedua, tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik harus sesuai dengan struktur kognitif peserta didik sehingga peserta didik tersebut dapat mengasimilasi bahan baru secara bermakna. Dan yang selanjutnya, tugas-tugas yang diberikan haruslah sesuai dengan tahap perkembangan intelektual peserta didik. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar bermakna, yaitu faktor-faktor utama yang mempengaruhi belajar bermakna menurut Ausubel adalah struktur kognitif yang ada, stabilitas, dan kejelasan pengetahuan dalam suatu bidang studi tertentu dan pada waktu tertentu. Selanjutnya, kondisi-kondisi belajar bermakna,
Yang pertama, menjelaskan hubungan atau relevansi bahan-bahan baru dengan bahan-bahan lama. Yang kedua, lebih dahulu diberikan ide yang paling umum dan kemudian hal-hal yang lebih terperinci. Yang ketiga, menunjukkan persamaan dan perbedaan antara bahan baru dengan bahan lama. Yang keempat, mengusahakan agar ide yang telah ada dikuasai sepenuhnya sebelum ide yang baru disajikan. Selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran menurut teori Ausubel. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, melakukan identifikasi karakteristik peserta didik seperti kemampuan awal, motivasi, gaya belajar, dan sebagainya. Yang ketiga, memilih materi pelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik dan mengaturnya dalam bentuk konsep-konsep inti. Yang keempat, menentukan topik-topik dan menampilkannya dalam bentuk advanced organizer yang akan dipelajari peserta didik. Yang kelima, mempelajari konsep-konsep inti tersebut dan menerapkannya dalam bentuk nyata atau konkret. Dan yang keenam, melakukan penilaian proses dan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan belajar bermakna. Yang pertama yaitu kelebihan belajar bermakna, yaitu informasi yang dipelajari secara bermakna lebih lama diingat. Kemudian, informasi yang dipelajari secara bermakna memudahkan proses belajar berikutnya untuk materi pelajaran yang mirip. Selanjutnya, informasi yang dipelajari secara bermakna mempermudah belajar hal-hal yang mirip walaupun telah terjadi lupa. Selanjutnya yaitu kelemahan belajar bermakna. Yang pertama, informasi yang dipelajari secara hafalan tidak lama diingat. Yang kedua, jika peserta didik berkeinginan untuk mempelajari sesuatu tanpa mengaitkan hal yang satu dengan hal yang lainnya, maka baik proses maupun hasil pembelajarannya dapat dinyatakan sebagai hafalan dan tidak akan bermakna sama sekali. Implementasi teori Ausubel dalam pembelajaran. Inti dari teori belajar bermakna Ausubel adalah proses belajar akan mendatangkan hasil atau makna kalau guru dalam menyajikan materi pelajaran yang baru dapat menghubungkan dengan konsep yang relevan yang sudah ada dalam struktur kognisi peserta didik. Yang selanjutnya yaitu metode ekspositori. Jadi, metode ekspositori sama seperti metode ceramah dalam hal terpusatnya, kegiatan pada guru sebagai pemberi informasi. Jadi, metode ekspositori itu sama seperti metode ceramah dalam hal terpusatnya gitu. Tetapi, pada metode ekspositori, dominasi guru banyak berkurang karena tidak terus-menerus berbicara. Ia berbicara pada awal pelajaran, menerangkan materi, dan contoh soal pada waktu-waktu yang diperlukan saja. Jadi, antara metode ekspositori dengan metode ceramah itu hampir sama dalam hal pusat kegiatannya. Jadi, guru itu sama-sama sebagai pusat pemberi informasi. Akan tetapi, pada metode ekspositori ini, guru tuh nggak terlalu banyak menerangkan. Nah, menerangkan itu hanya ketika dibutuhkan saja. Ya, yang kedua ada pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif merupakan cara menarik kesimpulan dari hal yang umum menjadi kasus yang khusus. Penarikan kesimpulan secara deduktif biasanya menggunakan pola berpikir yang disebut silogisme. Mengajarkan konsep dengan pendekatan deduktif dimulai dengan contoh-contoh yang dapat diberikan oleh guru atau dicari oleh murid. Selanjutnya, ada kelebihan sama kelemahannya. Kelebihannya yaitu 1. Tidak memerlukan banyak waktu. Terus yang kedua, sifat dan rumus yang diperoleh dapat langsung diaplikasikan ke dalam soal-soal atau masalah yang konkret. Terus kelemahannya, yang pertama ada siswa sering mengalami kesulitan memahami makna matematika dalam pembelajaran. Hal ini disebabkan siswa baru bisa memahami konsep setelah disajikan berbagai contoh. Yang kedua, siswa sulit memahami pembelajaran matematika
yang diberikan karena siswa menerima konsep matematika yang secara langsung diberikan oleh guru. Terus yang ketiga, siswa cenderung bosan dengan pembelajaran dengan pendekatan deduktif. Karena di sini, siswa langsung menerima konsep matematika dari guru tanpa ada kesempatan menemukan sendiri konsep tersebut. Ya baik, itulah pembahasan mengenai pembelajaran berdasarkan teori Ausubel. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.